Tips and trick marketing kedai kopi saat pandemi. Em, Konten, kalau misalnya kita ngomong sosial media, konten nggak boleh ngebosenin. Akhir-akhir ini jujur, saya sendiri juga merasa konten Amsterdam juga ngebosenin. Dan kita melakukan langkah-langkah supaya bisa konten kita nggak bosenin. Justru malah at this time kita mesti bisa ngasih value ke semuanya. Waktu di awal-awal pandemi banyakan konten di luar sana itu yang secara energi itu kayak negatif gitu. Jadi kita berusaha supaya kita tetap positif di masa-masa yang negatif seperti ini. Itu sih, sekreatif mungkin, brandingnya mesti unik, diusahakan jangan meniru dari coffee shop lain, tapi kita tiru dari industri lain yang sudah ada. Jadi kayak misalnya, kalau teman-teman ingat yang kita dulu pernah branding marketing donat Amsterdam, itu sebenarnya meniru dari industri donat di Eropa Utara, Finlandia apa Scotland, daerah sana sih. Mereka selalu update setiap hari kalau donat mereka habis. Nah, kita copy tekniknya mereka dan puji syukur berjalan. Yang menarik dari meniru, amati, dan modifikasi itu kan, kita coba nggak berhasil, ya jangan putus asa, tapi kita cobain dengan teknik yang berbeda. Itu, dan jalan terus. Strategi bertahan kemarin itu juga, kita sebenarnya juga mengeluarkan beberapa menu baru. Kita cobain cookies. Cookies itu sebenarnya bagus, profitable. Cuma kelemahan di kita mesti kurang efisien operasional di kitanya. Jadi mau nggak mau kita cut. Kita sekarang lagi nyobain cookies Amsterdam. Nah, ini kebetulan juga ada. Di tengahnya dia ada sirup hometown blend. Jadi kalau buat teman-teman yang suka kopi sejuk, itu espressonya menggunakan hometown blend. Nah, kita di dalam cookies ini kita kasih selai hometown blend. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain bisa, tersedia gratis untuk setiap pembelian kopi di Amsterdam selama stok masih ada setiap harinya. Itu sih, marketing sekreatif mungkin. Banyak teknik-teknik marketing yang selama ini dilakukan secara offline, itu mungkin bisa teman-teman pikirkan gimana cara modifikasi offline itu menjadi online. Kita juga coba banyak banget launching new product di Tokopedia, di Shopee, itu juga so far efektif. Kapan itu kita live di Tokopedia, dalam kalau nggak salah setengah jam 400 orang live ikut nonton. Itu kan berarti sebenarnya audiensnya ada di Tokopedia, ada di Shopee, GoPlay juga mungkin habis ini ada, atau bahkan mungkin udah ada sekarang. Itu pendekar yang baru tahu kopi dikit tapi sok tahu di depan bar. Nah, sebenarnya same problem di setiap tahun. Sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk bisa mengedukasi mereka juga. Edukasi dalam artian yang positif ya. Kita juga kadang baru tahu sedikit ilmu, kita juga berusaha istilahnya menggurui. Gimana caranya supaya para pendekar itu bisa menjadi representatif kopi, jadi duta besar kopi kepada teman-teman yang nggak suka kopi. Nah, mereka itu sebenarnya punya tugas luar biasa banget. Waktu dulu awal-awal di Amsterdam banyak pendekar, ya kita edukasi mereka, kita kasih tahu mereka kalau mau nyobain juga bisa. Atau misalnya kalau mereka pengen nyeduh kopi dengan suhu contoh 50 derajat, buat mereka dibuatin kopi 50 derajat sesuai dengan yang mereka inginkan. Kita buatkan kopi dengan suhu yang menurut kita lebih benar. Nah, habis itu suruh mereka nyoba. Kalau misalnya mereka masih tetap ngotot yang 50 derajat enak, ya berarti mereka bukan kurang sesuai dengan selera kopi kita. Kita juga nggak bisa maksain. Setiap orang punya selera kopinya masing-masing kan. Setiap coffee shop juga akan menemukan penikmatnya sendiri. Jadi kita nggak mungkin kita nggak rebutan customer, tapi kita mancing di dalam kolam yang sama. Jadi gimana kita bisa super kreatif, super unik, sehingga produk kita sesuai dengan harapan dan selera pelanggan. Itu sih Mas. Itu dari Mas Gede Surya. Ini ada pertanyaan lagi dari Iqbal Mawar ya.
dalam bisnis kopi dibutuhkan tim apa aja untuk selalu jalan. Jadi kembali ke 9 fungsi usaha. Kalau buat yang belum follow YouTube-nya Amsterdam, YouTube saya sendiri, Siva Raja, jadi bisa dicek di search di YouTube. Itu kita tips-tips usaha kita mulai banyak share di YouTube. Kenapa? Karena itu bisa suatu saat menjadi wadah untuk teman-teman yang mau buka usaha. Konten-kontennya ada di situ dan harapannya bisa menginspirasi teman-teman. Dan mungkin suatu saat kalau kita lupa, kita sendiri juga bisa refer back ke video-video yang pernah kita buat. Nah, itu ada 9 fungsi usaha, ada administrasi, finance, ada supply chain. Di dalamnya supply chain itu dia ada pembelian, warehouse, quality check, sama ada delivery. Delivery itu kadang kalau kita jualan produk online itu berarti yang ngirim-ngirim, bagian yang ngirim-ngirim, yang ngepakin itu deliverynya. Atau kalau misalnya produk kita adalah minuman, berarti barista juga berfungsi sebagai deliverynya. Quality itu kalau misalnya kita cupping, kita ngecekin kualitas produk yang kita jual, ataupun kualitas produk yang kita terima, bahan baku yang kita terima. Jadi kayak misalnya beli kemasan, beli paper cup, itu semua ya kualitasnya kita cek. Jadi kita ambil random sampel dan kita cobain. Fungsi lain ada sales. Sales itu kalau misalnya kita coffee shop berarti ya para barista. Kalau misalnya bukan coffee shop berarti yang jualan ke door to door ataupun yang menawarkan beans. Ada fungsi hukum, jadi mereka yang legal itu ya, jadi mereka yang mendaftarkan usaha. Jadi suatu saat kalau misalnya mari kita menjadi masalah, itu mereka juga yang maju di depan. Ada fungsi apa lagi ya? Teman-teman kalau ada yang ingat, ada 9 fungsi, bisa dicek di video kita. Jadi memang waktu awal memulai usaha itu ya tentunya otomatis itu dilakukan oleh 1 atau 2 orang karena keterbatasan sumber daya dan finance. Tapi seiring dengan jalannya waktu, diharapkan posisi-posisi tersebut diisi oleh teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Nah, nanti dari situ baru bisa berkembang. Kemarin tuh saya ke Surabaya ketemu teman di industri bakery. Outletnya udah ada kalau nggak salah 11 apa 13 di Jawa Timur sendiri. Tim back office-nya tuh sendiri di atas 20-an. Jadi setiap kali launching new product itu udah dalam hitungan jam mereka udah bisa launching produk begitu di ACC sampelnya. Nah, diharapkan ya nanti kedepannya seperti itu. Kita di Amsterdam juga berusaha mengembangkan back office kita. Jadi marketingnya ada, jadi kita launching new single origin itu marketing udah tahu mereka mesti menyiapkan apa, operasional mesti menyiapkan apa, quality check mesti nyiapin apa, legal kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan legalnya mesti ngapain. Jadi semua divisi bekerja secara sinergi dalam waktu yang sama. Jadi semuanya jalan. Jadi kalau di accounting mungkin costingnya jalan, harga jualnya berapa, kemasannya seperti apa, jadi desainnya nanti juga ikut jalan, nanti promo di sosial medianya seperti apa, cara pengenalan produknya seperti apa, jadi jalan semua. Jadi begitu itu jalan semua, kita cuma tinggal ngenalin produk baru. Apakah dia bisa merchandise, apakah dia bisa contohnya kayak cookies, apakah dia kayak minuman baru, ataukah dia kayak single origin baru, atau bahkan kita bisa melebar ke sisi-sisi yang berbeda, sirup baru atau apa, itu cuma tinggal dieksekusi melalui funnel itu. Ya nanti tinggal disebarluaskan dari situ. Nah dari situ jalan terus. Kalau udah jalan ya nanti begitu jalan nanti kita bisa launching lagi. Sama juga untuk mengembangkan usaha mesti ada sih tim untuk startup. Jadi mereka tim yang masuk untuk opening, apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang perlu disiapkan, nanti mereka tinggal masuk. Setelah mereka masuk, operasional jalan, tim awal keluar, tim yang bakal melanjutkan operasional di tempat itu melanjutkan operasional. Nah, tim yang opening ini bakal konsentrasi untuk mencari tempat baru. Jadi siklusnya seperti itu hasilnya.
Itu Mas Iwan jaga kesehatan selalu juga Mas. Kiat-kiat untuk